Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Pak Presiden, Pak Prabowo tercinta. Selamat pagi juga masyarakat Indonesia yang sedang bahagia di tengah-tengah gejolak ekonomi yang sudah terbukti kita ada dalam fase krisis. Saya sangat salut kepada Pak Prabowo ketika menyatakan bahwa beliau tidak punya saham, beliau juga tidak peduli dengan penurunan indeks harga saham gabungan menyentuh dalam level paling kritis hingga 5 tahun terakhir ini. Menurut saya ini adalah bentuk ambisius menurut saya dalam perspektif bahwa Pak Prabowo memang menginginkan sebuah kekuatan ekonomi nasional ini didasarkan anti mainstream. Artinya apa? Kalau kita lihat ideologi Pak Prabowo ini kan sebenarnya lebih cenderung ke sosialis, karena Pak Prabowo adalah DNA dari bapaknya sendiri, yaitu Pak Profesor Soeharto. Nah, Bapak Soeharto ini sendiri kan adalah Pak ekonomi, Pak sosialis yang mencetuskan ide besar pada welfare state atau negara kesejahteraan, dan karenanya harusnya mereka sangat benci, mereka sangat merindukan ekonomi kemakmuran. Mereka akan mencerahkan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi yang langsung menyentuh ke masyarakat bawah, dan mereka akan melawan para oligarki, para kapitalis yang bernaung di bawah kebijakan atau pemerintahan saat ini. Dan karena sangat tepat sekali seandainya ini jujur disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak peduli dengan penurunan indeks harga saham gabungan, tidak punya saham, dia menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebenarnya sosial sejati, dan sebenarnya ini membahagiakan kita semua, bahkan rakyat Indonesia, bahwa yuk saatnya kita berada dalam titik nol. Indonesia reset kembali, kita akan merayakan kemenangan dengan keruntuhan para kaum kapitalis, para kaum pemuda yang sudah hidup pikuk, sudah panik, begitu mencekam ketika kepemilikan saham di berbagai saham blue chip maupun saham-saham yang lainnya, dan pada akhirnya harus berguguran. Perlu diketahui bahwa saham ini adalah kepemilikan kekayaan yang dicantumkan dalam model menaruh uang kita untuk membeli saham. Bayangkan berapa ribu juta lot, berapa ribu trail saham yang harus babak belur pada hari kemarin, sehingga mereka kehilangan atau loss hingga triliun rupiah. Bagi Pak Prabowo yang notabene kemungkinan memang nggak punya saham, kita rakyat biasa, saya pikir ini bukan menjadi sebuah exposure yang menyedihkan, sebuah tekanan ekonomi yang menurut saya tidak memberikan efek apapun, dan secara garis besarnya justru ini adalah Indonesia akan ke reset, Indonesia akan mengalami zona titik nol, dan disitulah sebenarnya menurut saya ini adalah perubahan struktural. Ekonomi kapitalis akan hancur menuju ekonomi sosialis yang sesungguhnya. Ini didasari oleh kenyataan bahwa kita Indonesia sudah masuk negara BRIC, negara di mana banyak pengaruh-pengaruh paham ekonominya untuk melawan dominasi dan kapitalisasi asing yang notabene dimonitori oleh negara-negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya. Dan karenanya saya sebenarnya jujur sangat salut, sangat terharu keberanian sudah Bapak kita Pak Prabowo Subianto untuk tetap tenang, tetap cool dalam menanggapi tekanan-tekanan internasional, terutama ambruknya saham-saham yang tercakup dalam indeks saham gabungan hingga menyentuh level terburuk per hari kemarin. Dan ini wujud bagaimana Pak Prabowo sebenarnya merindukan sekali secara sistemis, secara struktural, bahwa ekonomi kapitalis ambruk, para oligarki yang notabene saat ini menguasai dunia, saat ini juga menguasai Indonesia, harus gegap gempita, harus
teriak-teriak, harus mengalami depresi yang luar biasa, frustasi, sehingga mereka banyak kehilangan uang dalam hitungan detik, menit, dan ini menjadi kabar gembira sebenarnya buat kita wong cilik, buat kita yang memang nggak punya aset saham, bahkan kita aset properti juga nggak punya, tabungan yang nggak punya. Ini gambaran bahwa terjadi gap, kesenjangan ekonomi elit oligarki, masyarakat tengah, dan masyarakat bawah. Tentunya kita harus mensikapi bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo adalah Indonesia Reset. Menurut saya riset ya, Indonesia 0.0. Moga-moga beliau konsisten hingga pada akhirnya kita akan menemukan pendekatan dan pola-pola pembangunan ekonomi ke depannya betul-betul berdasarkan sebuah kelaziman, kesadaran, rekayasa kebijakan, sehingga kesejahteraan apa yang dikatakan dalam Pancasila dan UUD 45 terimplementasi dalam setiap langkah, tiap kebijakan, tiap produk, dan implementasinya hingga Indonesia Reset atau Indonesia kembali 0.0 ini akan dimulai sebuah penyegaran, sebuah harapan pertumbuhan baru bahwa Indonesia akan betul-betul memulainya sistem ekonomi baru di bawah kendali pemerintah Prabowo, mengantarkan Indonesia dalam ranah keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan pencapaian kesejahteraan selamuru bagi rakyat Indonesia. Oke, selamat Pak Prabowo. Anda terlalu berani untuk menolak liberalisme, Anda terlalu berani untuk melawan negara-negara barat, dan Anda berani untuk melawan para pemegang saham. Sukses buat Pak Prabowo, dan kita nantikan gebrakan-gebrakan berikutnya.